Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dan aku dari kelas 23 MJC dengan NPM 234111049. Di video kali ini aku bakalan ngebahas materi terkait presentasi bisnis. Nah, simak ke penjelasan berikutnya. Presentasi bisnis merupakan penyampaian informasi terkait aktivitas bisnis yang berorientasi pada bentuk proposal yang ditujukan untuk kalangan para pebisnis atau khalayak umum. Secara umum, guna dan tujuan presentasi bisnis ini adalah 1. Menginformasikan hal-hal terkait bisnis kepada audiens. Nah, dalam menyampaikan informasi bisnis ini, teman-teman, kalian harus menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Juga harus bersifat persuasif ya, yang artinya bersifat agar audiens kalian ini makin tertarik buat dengerin presentasi kalian. Dan sebaliknya, kalau bahasa kalian itu yang dipakai sulit dipahami, takutnya audiens kalian itu bakalan bosen dan jenuh buat dengerin presentasi bisnis kalian. Dan yang kedua, untuk menghibur audiens. Gak lupa nih, di sela-sela presentasi kalian selipin humor-humor lucu buat menghidupin suasana presentasi kalian. Jadi audiens itu tertarik dan gak gampang bosen buat dengerin. Tapi harus diingat, dimana letak kalian bisa selipin humor-humor lucu tadi ke dalam pembicaraan. Dan jangan lupa untuk kembali ke topik pembicaraan sebelumnya terkait bisnis yang kalian sampaikan. Yang ketiga itu menyentuh emosi. Kalian bisa sampaikan dengan nada dan intonasi yang bisa menyentuh hati audiens. Jadi hati audiens itu tertarik dan mendengarkan presentasi bisnis secara seksama. Jadi emosi audiens ini ngena nih dalam presentasi kalian. Nah, yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Ini nih yang paling penting banget dalam presentasi bisnis. Di poin keempat ini kalian bisa gunain kalimat persuasif yang bersifat mengajak para audiens untuk bertindak sesuai keinginan kalian. Misalnya nih, contohnya ketika kalian sedang mempromosikan presentasi bisnis kalian berupa rumah nih untuk klien kalian. Kalian bisa nih selipin kalimat yang bikin klien kalian itu tertarik sama presentasi bisnis kalian. Misalnya klien kalian ini butuh rumah dengan cicilan tanpa DP. Nah, bisa nih kalian sebutin di akhir presentasi kalian sesuai kebijakan perusahaan kalian ini bisa loh nawarin kebijakan pembelian rumah tanpa DP. Nah, dengan kalimat tadi kalian bisa tunjukin nih perusahaan kalian itu bisa loh memenuhi kebutuhan klien kalian tadi. Nah, jadi makin tertarik kan klien kalian buat pertimbangkan presentasi bisnis kalian tadi. Nah, itu dia 4 poin penting gunanya presentasi bisnis. Masuk ke materi selanjutnya, gimana sih cara kita buat persiapin presentasi bisnis? Jadi kalau pengen presentasi bisnis kalian sukses, harus dipersiapkan dengan matang dong. Nah, ini dia beberapa persiapan sebelum kalian melakukan presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan materi yang disampaikan. Ini udah ke tahapan bisnis ya teman-teman. Jadi kemampuan presentasi kalian ini diuji untuk menentukan hasil akhir dari keinginan yang kalian tuju. Yang kedua, mempersiapkan kelengkapan alat dengan baik. Dalam presentasi bisnis kalian harus dong mempersiapkan alat kalian dengan lengkap. Dan karena kita udah berada di zaman digitalisasi, kita bisa gunain teknologi dalam presentasi. Berikut beberapa alat yang bisa kalian siapkan dalam presentasi. Contohnya kayak papan tulis, flip chart, business PowerPoint. Berikut beberapa alat yang bisa kalian gunakan dalam presentasi bisnis, yaitu papan tulis, flip chart, papan tulis elektronik, business PowerPoint, dan panel LCD. Nah, itu alat-alat yang bisa kalian gunain dalam. Yang ketiga, kalian perlu banget menganalisa audiens kalian. Jadi pastiin yang pertama, siapa audiens kalian. Jadi ketika kalian tahu semakin banyak informasi terkait audiens kalian, itu bisa ngebudahin kalian saat bikin presentasi bisnisnya. Kayak kalian tahu usianya, pendidikannya, statusnya, pekerjaannya, atau bahkan daerah asalnya, itu bisa ngebantu banget buat mencocokkan dengan tujuan bisnis kalian. Dan yang kedua, apa yang audiens inginkan. Dengan kalian paham apa ekspektasi yang audiens inginkan dan butuhkan, kalian dapat menyesuaikan isi dan bentuk presentasi kalian.
Jadi presentasinya ini bakal ngasilin hasil yang terbaik dan memenuhi ekspektasi para audiens. Jadi sebelum buat presentasinya, perhatiin poin ketiga tadi ya. Dan yang terakhir, analisa lokasi dan tempat presentasi. Tentukan lokasi di mana kalian dapat melakukan presentasi bisnis. Pastiin itu tempatnya nyaman dan tidak mengganggu jalannya waktu presentasi. Serta tentukan di mana waktu kalian dapat presentasi dengan maksimal. Contohnya kayak di pagi hari. Nah, itu di mana kondisi kalian masih fit. Nah, itu dia materi singkat terkait presentasi bisnis. Terima kasih telah menonton video aku.